pemahaman umum bagaimana kita memahami teman-teman bagaimana memahami struktur dan bahan material yang akan diaplikasikan di perancangan arsitektur. Ya. Next. Ini sebetulnya yang saya pengen dapatkan dari kalian, bagaimana kalian mempunyai argumentasi bangunan saya ini struktur bentang lebar kok Bu, gitu. Iya, struktur bentang lebar, tapi kamu berdasarkan siapa gitu kan. Bayangan saya seharusnya kalian bisa mensitasi teori dari seseorang kayak atau dari buku apa berdasarkan ini bentang lebar tuh ini. Saya tuh pengen kayak gitu. Cuma untuk beberapa teman-teman tuh mayoritas hampir semuanya terbata-bata menyampaikan argumentasi kenapa bentang lebarnya dia segitu gitu. Tapi ketika dia bilang bentang lebarnya 50 meter, udahlah saya pikir nggak terlalu banyak argumentasi karena itu pasti udah bentang lebar. Tapi kalau dia masih 12, 15, 17 gitu kan saya nanya, kamu basicnya apa bilang itu bentang lebar gitu. Ya, mungkin saya nggak sebutin nama ya, tapi ini jadi pembelajaran bersama. Waktu itu dia mencoba untuk mengargumentasikan nyarinya di internet. Oke, memang di internet ada tulisannya 12 meter gitu kan. Tapi balik lagi kita kan bukan kalian belajar kan ada kesahihan informasi ya, kesahihan citasi dan itu tuh ada gradasinya citasi itu dan website itu menurut saya juga ya tergantung websitenya ya websitenya bagus apa enggak itu grade-nya agak di bawah ketika kalian mensitasi buku atau jurnal atau penelitian apapun dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah ini saya dapatkan dari bukunya sipil ya, judulnya adalah Struktur Bangunan Tinggi dan Bentang Lebar dan dia sudah mendefinisikan apa yang disebut bentang lebar. Ini katakannya bangunan bentang lebar itu jika bentang yang dibutuhkan lebih dari 20 meter. Itu dia disebut jenis sistem bangunan bentang lebar. Tapi sebenarnya saya tidak menutup kemungkinan bahwa kalian itu mensitasi dari teori orang lain sebenarnya, tapi kalian nggak nyebutin gitu kan. Dan itu berarti jadi argumentasinya kalian lemah di situ. Nah, balik lagi kalau kita presentasi atau menyampaikan sesuatu, paling penting itu kan sebenarnya argumentasi. Argumentasi itu gradasinya atau kualitasnya berbeda-beda. Jika kalian argumentasinya atau citasinya bagus, itu biasanya argumentasinya pasti akan disetujui lah sama banyak orang secara keseluruhan, secara umum, secara aklamasi. Oh iya betul, namanya bentang lebar itu karena memang kualitas argumentasinya bagus. Beda kalau kalian bilangnya, oh kayaknya 12 meter deh Bu. Nah istilah kayaknya itu udah jelas-jelas kualitas argumentasinya ibaratnya rendah banget gitu. Jadi tolong kalian belajar ya. Kalian sebentar lagi kan udah mau PA 5, udah bentar lagi skripsi, bentar lagi mau kerja. Jadi coba mencoba memiliki argumentasi yang baik dari semua argumentasi yang kalau kalian paparin sesuatu. Gitu ya, balik lagi ke pemahaman bagaimana struktur bentang lebar itu didefinisikan. Ini berdasarkan Tagoro, ada Dwi dan Pak Sadili, dia mengatakan bahwa bangunan lebar itu lebih dari 20 meter. Dan jenis sistem bangunan bentang lebar dia menyatakan bahwa ada 3, ada bidang, rangka, dan biomorfik. Dan untuk penjelasan bagaimana struktur bidang itu didefinisikan, rangka, dan biomorfik itu kalian mungkin bisa cari lebih lanjut ya, karena ini kayaknya perkuliahan sendiri karena terkait sama bangunan struktur bentang lebar. Saya pikir kita nggak punya cukup waktu untuk ini dan saya pikir harapan saya kalian merecall lagi pemahaman kalian terkait struktur bentang lebar di mata-mata kuliah sebelumnya dan jikalau belum lengkap ya kalian bisa cari sendiri mencari tahu tentang hal ini. Itu ya. Kemudian ini terkait sama contoh-contoh bagaimana struktur bentang lebar, bidang, rangka, dan biomorfik itu dicontohkan. Nah ini adalah struktur-struktur yang bisa kalian aplikasikan. Kalian bisa lihat, bisa membayangkan ya, kalau saya bangunan seperti ini, saya pakai yang bidang atau rangka atau biomorfik, seluruhnya is oke, karena kami tidak akan mempertanyakan hitungan keamanan dari struktur kalian tuh enggak. Yang kami akan tanyakan adalah konsep ya, konsep struktur. Konsep struktur ya yang seperti kalian lihat di layar itu kan konsep ya. Kalau benar-benar struktur benar ya kalian harus ada hitungannya dan hitungannya biasanya nggak main-main ya, angka-angka tok dalam buku yang tebel tebelnya tebel banget itu intinya cuma menyatakan bahwa
bangunan ini kami hitung dengan struktur rangka seperti ini, material ini, pembebanan segini, beban hidup, beban mati, semuanya dihitung dengan struktur tanah seperti ini, segala macam. Enggak ya, karena memang laporannya tebal banget teman-teman. Tapi intinya mereka teman-teman struktur tuh bilang ini aman. Kalau ini aman ya udah kita nanti adjustment di gambar-gambar arsitek dari hitungan-hitungan strukturnya teman-teman dari sipil biasanya gitu. Jadi yang kami minta adalah konsepnya aja, konsep pemahaman bagaimana kalian menerapkan struktur yang diterapkan di bangunan kalian. Ya, kemudian lanjut ke pemahaman tentang bahan material. Ini mau saya sampaikan bahwa di arsitektur di dunia kita, di bangunan itu ada 3 komponen besar terkait sama material. Sebetulnya nggak cuma material ya, karena ini nggak cuma terkait masalah desain. Nanti output dalam desain kita itu selain gambar itu ada namanya rencana anggaran biaya. Ada lagi namanya RKS, rencana kerja dan syarat. Dan ini semua berkaitan dengan desain kalian terkait sama penentuan struktur dan material yang kalian pakai di dalam desain kalian. Ini saya harus bikin awareness karena kalian mau nggak mau pasti akan ketemu hal-hal ini setelah kalian lulus dari sini. Ini pasti kalian akan ketemu. Jadi saya pengen membuat awareness dari awal bagaimana kalian bekerja biar kalian nggak kaget kalau gini toh, gini gitu kan. Kalau kagetnya tuh saya pernah memang mengalami karena zaman saya kuliah dulu saya nggak diajarin kayak gini terus terang. Saya mendapatkan pemahaman ini ketika sambil bekerja. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Dan karena saya telah melampaui hal itu, saya pikir pemahaman itulah yang akan saya share ke kalian betapa sebetulnya hal itu penting. Saya nggak pengen kalian mengalami fase yang sama dengan saya dulu yang ketika saya baru paham ketika sambil kerja. Nah balik lagi bahan material di dalam dunia arsitektur biasanya aplikasinya ada 3, ada material terkait sama struktur, ada MEP dan arsitektur. Mungkin struktur dan MEP nggak akan terlalu banyak saya sampaikan karena ini sebetulnya bukan domain kita, tapi minimal kalian sudah paham material apa saja yang akan dipakai di dalam bangunan kalian. Masuk ke pemahaman material struktur. Jadi di listing opsi material struktur tuh bisa banyak banget teman-teman. Tapi dari sekian banyak ya kalian harus milih salah satu biasanya dan kita biasanya diskusi sama teman-teman sipil ya untuk menentukan material apa yang paling visible. Visible tuh bisa dalam artian pengadaan bahannya, harganya, waktunya gitu. Karena perlu kalian tahu bisa jadi dia murah tapi pengadaannya lama dan ketika di suatu tempat, seandainya di luar Jawa atau di tempat tertentu yang shipping-nya itu butuh waktu, itu jadi nggak visible karena proyek itu kan ada manajemen waktunya. Jadi kapan barang itu datang, kapan barang itu di gudang, kapan itu barang onsite, kapan itu barang dipakai sudah dirakit segala macam itu tuh dihitung. Nah, ketika pertimbangan itu walaupun murah tapi tidak visible secara waktu, itu biasanya di-skip. Kita cari lagi bahan material yang paling visible. Bisa jadi, hitung-hitungannya biasanya kalau pakai kontainer untuk antar pulau atau antar negara itu biasanya pakai shipping eee, laut, transportasi laut. Apa Mbak Isa namanya? Shipping kargo, ya. Itu ada hitung-hitungannya, waktunya, biayanya semua dihitung. Dan kadang-kadang yang mengejutkan tuh Kak Isa, itu kadang kita shipping dari luar negeri itu jauh lebih murah daripada di Jakarta keluar Jawa. Itu nyebelin banget dah hitung-hitungannya. Terus lebih murah banget kalau kita ngambil dari Cina. Ya, itu sekedar pengalaman aja ya teman-teman bagaimana penentuan bahan itu visibilitasnya itu beda-beda satu sama lain tergantung lokasinya, tergantung bangunannya, tergantung bahannya, tergantung harganya juga. Nah, balik lagi ke material struktur, ini ada kategorinya di bawah opsi material struktur adalah ada istilahnya baja non struktural, ada juga namanya baja struktural. Kalau baja struktural itu baja yang benar-benar dia struktur rangka untuk bangunan itu. Sedangkan baja yang non struktural adalah baja-baja yang supporting. Jadi dia tidak dilewati gaya pembebanan secara utama di dalam bangunan itu. Namanya disebut baja non struktural.
Kemudian ada lagi metal deck, ada precast konkret, ada rangka atap baja ringan. Nah, ini adalah kategorisasi terkait sama material struktur ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak merek yang ya mohon maaf kalau saya nyebutin merek ya, karena ini mau nggak mau kalian juga nanti suatu saat harus ketemu nama-nama merek ini untuk menentukan material apa yang harus diaplikasikan. Ini adalah Bluescope Plysac dan merek ini sudah sangat lama di Indonesia dan memang terkenal kualitasnya bagus dan ya memang bersanding dengan harganya ya, memang dia memang mainnya di kualitas bagus kalau yang setahu saya ya waktu itu. Dan ini adalah baja non struktural, dia kategorinya baja non struktural. Jadi material-material dia komponen produknya banyak sekali dan bajanya non struktural. Jadi dia tidak bermain pada baja yang penopang utama dari pembebanan. Ini salah satu merek, nanti kalian bisa searching ya, itu di internet banyak banget, Bluescope Plysac. Nah ini pemahaman awal bagaimana salah satu merek itu menyediakan material yang bisa kita pakai sebetulnya. Nah, ini adalah merek lain dari baja non struktural, namanya Union Grove, dan ini 2 dari sekian banyak baja non struktural yang beredar di Indonesia. Dan sekali lagi setiap produknya ini punya spesifikasinya sendiri. Dan kita memang harus belajar sih teman-teman bagaimana Union Roof ini ya, misalnya nih ada lempengan ini, dia lebarnya berapa, panjangnya berapa, dia butuh diaplikasikan secara apa, bagaimana membentuk rangkanya. Semua itu kita harus belajar teman-teman, dan itu memang kompetensi kita untuk harus tahu bagaimana Union Roof ini dengan rangka yang dibutuhkan seperti apa, gitu ya. Dan juga dengan seandainya kalau kalian mau pakai wear mesh dari Union, itu dia punya speknya sendiri, punya kebutuhan sendiri untuk bisa dipasang di toko. Nah, karena saking banyaknya informasi yang setiap produk itu punya informasi, ada baiknya kalian mencoba untuk mencari tahu sedikit-sedikit terkait sama kalian aja, apa simulasinya di desain kalian. Kira-kira atapnya bisa kayak apa ya gitu. Bajanya mau baja, kayak mau beton, mau kayu, terserah gitu. Itu ya, ini kategori baja non struktural dari sekian banyak baja-baja lain. Nah, Wija ini juga sama, adalah salah satu merek dari penyedia supplier baja non struktural. Tadi ada Bluescope, ada Union, ada Wija. Nah, semua ini bisa kalian dapatkan di internet ya. Sekali lagi silakan browsing sendiri. Nanti materi ini juga akan saya share. Nanti bisa kalian download, bisa kalian ulang-ulang lagi bagaimana mengetahui apa aja sih materi yang bisa diterapkan di dalam bangunan kalian. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ada baja non struktural, ada baja struktural. Baja struktural itu setelah sempat saya sampaikan bahwa dia penopang struktur utama ya. Dan biasanya dia dijualnya tuh dalam bentuk kiloan bajanya itu hitungannya. Jadi seperti yang kalian lihat di depan ini ada merek namanya Krakatau Steel dan itu memang merek dari Indonesia. Ada juga Gunung Reja Paksi dan sebetulnya nggak cuma 2 ini, ada banyak sebetulnya baja struktural di Indonesia, tapi ya ini saya pikir saya cukup 2 aja lah ngasih tahu, nanti kalian bisa searching sendiri. Dan mungkin ada isu lain yang penting dikaitkan sama baja ya teman-teman. Baja Cina itu sangat masif masuk ke tempat kita. Kualitasnya juga, nah ini yang perlu sangat diperhatikan kualitas ya. Karena baja itu punya kegetasannya dan kegetasannya itu harus dicek ketika dia tidak sesuai dengan standar kita. Kita kan punya standar SNI namanya, Standar Nasional Indonesia, di semua barang-barang yang masuk, yang mau dipasang di bangunan kita tuh ada SNI-nya. Itu ada standar-standar speknya lah. Terkait sama unsur karbonnya, kegetasannya berapa, itu semua ada hitungannya. Nah, yang mau saya sampaikan produk-produk Cina terkait sama baja struktural ini tuh mereka bisa menyediakan dengan ibaratnya dengan kubikasi atau volume berapa aja. Karena waktu itu sempat ada di proyek itu kami tuh pengennya di proyek saya itu pengennya KS karena memang kualitasnya bagus, terkenal bagus itu KS itu. Tapi dia kelemahannya adalah volume sama pengiriman ya waktu itu. Dan waktu itu tidak
KAS tidak menyanggupi volume yang kita minta waktu itu. Akhirnya dengan kebutuhan waktu yang cepat, kita bisanya ngadainya di Cina. Sebenarnya ada sih dari lokasinya setempat itu ada yang menawarkan juga. Tapi balik lagi visibility kan nggak cuma ada atau tidak ya, kita kan ngomongin tentang budget juga, waktu juga gitu kan. Nah, ya itulah yang menyebabkan akhirnya kenapa Cina barang-barang di Cina, baja-baja di Cina itu banyak banget masuk ke Indonesia karena mereka memang mampu menyediakan dalam volume skala besar dengan harga yang murah. Saya nggak ngomongin kualitas ya, karena waktu itu saya nggak ngikut bagaimana ngetes bajanya. Ini buat pengetahuan kalian karena mungkin akan sangat masif lagi di ke depan 10-20 tahun lagi, bagaimana kita tahu Cina itu sangat mendominasi perekonomian di dunia. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu salah satu awareness kalian bagaimana visibility pemilihan material ya. Hal lain terkait pilihan material struktur lain adalah kalian belajar bagaimana ada yang namanya sealant, ada yang namanya semen konkret, ada construction chemical, fireproofing dan wearstop, ada waterproofing, ada admixture dan concrete repair, ada anchor fastener. Nah, ini adalah material-material yang familiar ada di pekerjaan struktur. Mungkin bagi kalian ini mungkin sangat membosankan dan tidak terlalu relevan di dalam desain kalian karena ini nanti bergunanya ketika sudah di tahap konstruksi dan kita akan ketemu hal-hal ini. Sealantnya pakai apa, semen konkretnya pakai apa, fireproofingnya pakai apa, waterproofingnya pakai apa, dan itu semua biasanya dimintakan oleh tim konsultan arsitek. Arsitek lah yang menentukan dia mau pakai sealant apa, mau konstruksi apa, fireproofing. Karena jangan lupa teman-teman, karena terkait sama keamanan, keandalan, keselamatan bangunan itu juga jadi tanggung jawabnya arsitek. Itu ada standarnya. Bagaimana ketika fireproofing, misalnya ada standar tentang bangunan itu baru rubuh atau baru leleh ketika berapa jam. Itu tuh ada standarnya. Dan karena ada standar yang ketat di situ, itu yang menyebabkan teman-teman dari arsitek ya harus aware terkait misalnya paling urgent itu di area exit tangga apa namanya tangga tangga apa sih namanya tangga untuk mengeluarkan diri dari bangunan itu apa istilahnya? Darurat. Emergency. Iya, emergency. Nah itu biasanya karena mahal ya, karena mahal itu karena dia biasanya harganya berkali-kali lipat dari proofing yang lain. Waterproofing mungkin sekitar berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, fireproofing itu bisa 2 kali, 3 kali lipat. Karena memang standar untuk nahan apinya beda-beda. Nah, itu ya teman-teman. Jadi inilah sub material struktur yang nanti akan kalian banyak temui ketika di real project. Next, ini adalah salah satu merek ya. Ini Dow Corning, ini merek fireproofing dan wearstop. Ini dulu sih banyak dipakai ya, Dow Corning ini banyak dipakai di bangunan-bangunan tinggi di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia. Dow Corning itu yang saya bilang bahwa dia kayak sealant ya, silikon sealant untuk macam-macam, untuk biasanya untuk pipa atau kabel. Jadi dia tuh dibungkus dengan Dow Corning itu agar ketika terjadi kebakaran kabel atau pipa-pipa di dalamnya tuh nggak cepat leleh karena pipa atau kabel itu kan penting di dalamnya kan. Nah, dia di covered dengan silikon sealant. Salah satu mereknya adalah Dow Corning dan dia punya speknya juga. Kapan dia bisa bisa leleh, jadi sealantnya itu bisa leleh dalam berapa jam dengan suhu berapa derajat. Ini contoh-contoh aja sih. Oke, dan ini ada contoh lain juga, mereknya namanya Monocoat. Dia juga kategorinya adalah fireproofing dan wearstop. Kalau dari Monocoat, kalau nggak salah ini mereknya GCP. Oh ya, merek besarnya adalah GCP. Monocoat adalah salah satu bagian dari merek produk-produknya GCP. Mereknya adalah Monocoat. Nah, GCP ini adalah brand besarnya. Dia menyediakan
solusi, dia bilang sih, solusi untuk fireproofing dan firestop dari atas sampai bawah sampai basement. Kemudian next setelah kita diskusi tentang material struktur utama, itu listingnya, kemudian kita masuk ke material MEP. MEP ada yang ingat apakah kepanjangan MEP? Mechanical Electrical Plumbing, Bu. Ya, betul. Nah, mechanical electrical plumbing, dan biasanya memang ini ada apa, biasanya dari teman-teman sipil ya, yang in charge di sini teman sipil, teman mesin itu biasanya bergerak di bidang MEP. Dan ini juga salah satu teman bermain kita ya di dalam kita juga butuh supporting dari pengetahuan sama desain saran mereka bagaimana MEP itu diterapkan di bangunan kita. Misalnya bagaimana AC, pemilihan AC, lift, pipa besi, sound system, water heater, kabel, lighting, pipa, PVC, fittingnya, switches-nya, soketnya, sampai water treatment semuanya tuh kadang kita minta pengetahuan atau masukan dari MEP. Tapi jangan lupa, mereka itu mengusulkan sesuatu itu berdasarkan konsep kita. Ya, dia harus tahu dulu, kamu maunya apa arsitek nih? AC-nya mau yang split satu-satu gitu, atau yang sentral, atau apa ya, VRV, apa segala macam, itu kita yang menentukan. Baru setelah itu mereka biasanya udah bawa brand masing-masing sih. Oke Bu, kalau AC ini saya mereknya Dakin, saya mengusulkan kalau bangunan seperti ini kayak gini. Jadi konsepnya tidak sepenuhnya bisa dipakai. Kami mengusulkan desain seperti ini, layoutnya seperti ini, AC-nya kayak gini, sistemnya kayak gini. Biasanya kayak gitu. Dan itu yang terjadi di semua pemilihan AC, lift, sound system, semuanya seperti itu. Tapi basicnya mereka mengusulkan sesuatu dari kita. Itu kenapa kami itu meminta, kita tuh maksudnya teman-teman arsitek ya, itu makanya di target output itu kan diminta konsep. Kita tidak minta detail teman-teman, karena itu memang nanti akan butuh koordinasi atau kolaborasi dengan teman-teman dari MEP sama struktur. Tapi di awalnya konsep-konsep bagaimana AC itu diletakkan, bagaimana kabel, water treatment-nya kayak apa, itu dari kita, dari teman-teman arsitek. Baru eksekusi teknisnya kita ngobrol sama teman-teman dari MEP. Nah, ini yang sempat saya tadi sampaikan, bagaimana AC Daikin ini masih merajai ya, kalau saya masih merajai karena memang terbukti bagus. Terbukti bagusnya ini kalian lihat deh, kalau di public building itu banyak merek menggunakan itu, biasanya itu memang dikenal durability atau ketahanan atau kualitasnya bagus. Karena memang ketika kita bermain atau mendesain bangunan publik, itu memang sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita memakai kualitas yang baik. Karena durasi pemakaiannya dan pelayanannya itu tidak seperti rumah ya. Kalau rumah kan hanya ngelayanin berapa orang gitu kan. Tapi beda ketika kita public building kayak MRT station atau bangunan-bangunan yang kalian desain sekarang itu kan sebetulnya yang dipakai orang banyak, yang harusnya material yang dipakai itu kualitasnya dan durability-nya jangka panjang. Nah, memang kalau kalian mau tahu, ini biasanya berkorelasi dengan budget. Biasanya produk-produk bagus, yang ketahanan dan kualitasnya bagus, memang harganya luar biasa. Nah, balik lagi, ini butuh pemahaman teman-teman dari teman arsitek. Biasanya sih dieksekusi sama project manager ya, ada manajer di atasnya lagi yang untuk mengeksekusi, tapi usulan-usulan menggunakan material yang bagus itu salah satunya dari kita, dari konsultan, dari arsitek, dari teman-teman. Kalau dari pemahamannya itu sudah nggak ada, itu tuh bisa bikin kacau sebetulnya dieksekusi di lapangannya. Tapi kalau kekeh ya dari teman-teman arsitek tuh bilang, saya nggak mau itu merek yang jelek-jelek itu dengan durability-nya gitu, walaupun harganya masuk, saya maunya ini karena kualitasnya bagus. Oke lah, nggak mesti harus Daikin, tapi saya minta yang durability-nya panjang, yang kualitasnya bagus. Itu pemahaman itu sebenarnya poin yang paling penting mau saya sampaikan ke teman-teman, karena itu penting ketika di lapangan. Karena duit besar itu bisa jadi permainan banyak orang, teman-teman. Jadi yang bisa menegakkan kualitas itu salah satunya adalah arsitek. Arsitek punya power untuk bisa menentukan saya mau pakai ini apa enggak. Tapi harus punya alasannya. Kenapa mau pakai Daikin gitu kan? Emang kalau setara nggak bisa gitu.
Ya bisa, tapi setara kualitas yang setara itu bisa, teman-teman. Memang nggak boleh sih kalian di drive sama merek tertentu, tuh nggak boleh. Memang itu etika dari keprofesian kita, nggak boleh di backup sama merek tertentu. Jadi kita harus objektif memilih. Makanya speknya adalah apa namanya, BTU atau apa, dia harus mendinginkan ruangan dalam beberapa menit. Itu kan ada standarnya itu kadang di suatu apa bangunan publik untuk pengkondisian udara. Itu mungkin hanya bisa disuplai oleh merek yang ini, itu juga bisa sih. Jadi biasakan objektif pada tujuan pemilihan material. Walaupun mungkin mereknya bisa banyak gitu, tapi please teman-teman aware bahwa apa yang kalian apa namanya desain, tentukan di dalam penggunaan material itu apa namanya berimplikasi pada kualitas penggunaan bangunan dalam jangka panjang. Kalian diharapkan, saya tetap ya proyeksinya saya pengen kalian itu terlibat dalam proyek-proyek bangunan public building yang memang bermanfaat banyak orang. Dan salah satunya adalah kualitas ya. Kita ngomongin kualitas, kita ngomongin orang banyak. Jadi please bisa lebih aware terkait sama apa namanya melayani orang banyak dengan hal yang baik, dengan kualitas yang baik. Itu terkait AC. Dan ini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita memilih lift. Lift adalah salah satu komponen, bisa maksudnya sebetulnya bisa masuk kategori MEP, bisa jadi arsitektur juga, tapi biasanya lebih banyak ke MEP, mechanical electrical. Nah, ini adalah merek-merek yang biasa dipakai di bangunan-bangunan di Indonesia. Ada Hyundai, ada apa namanya, ada Mitsubishi gitu kan. Coba kalian perhatikan ya, di grup-grup Jaya, bangunan Jaya, itu mayoritas semuanya pakai Mitsubishi. Ada yang tahu nggak kenapa pakai Mitsubishi kita? Soalnya Jaya ini ada sama Mitsubishi deh Bu, kalau nggak salah deh. Iya, kan Nabil tahu. Waktu itu saya nyari proposal buat AW, mau diantar ke sana tapi nggak jadi. Ya, benar Nabil bilang. Saya juga sempat cari tahu kenapa bangunan-bangunan di Jaya di kampus UPJ itu pakai Mitsubishi. Dan ternyata memang saya tahu itu merek bagus ya teman-teman, Mitsubishi itu. Tapi ternyata ada cerita lain di balik itu kenapa Jaya itu selalu pakai Mitsubishi. Itu kan seperti yang Nabil bilang tadi, bahwa sebetulnya punya kisah masa lalu ketika Jaya dan Mitsubishi itu saling apa namanya membantu satu sama lain. Ya namanya kadang bisnis gitu ya teman-teman, tidak serta-merta bahwa sebetulnya merek kualitas yang sama dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Tapi kadang apa ya, ini kategori masa etika. Bagaimana dia dulu merek ini membantu Jaya ketika Jaya susah. Gitu kan. Dan Mitsubishi mengokekan dia membantu Jaya waktu itu. Salah satunya caranya kalau nggak salah Mitsubishi ketika Jaya itu membangun, dia minta Mitsubishi itu naruh logo-logo Jaya di proyek-proyeknya Mitsubishi. Jadi dengan harapan maksudnya brandingnya Jaya tetap naik ya, dengan nempel waktu itu ya, saya lupa tahun berapa. Tapi itu yang menyebabkan Jaya dan Mitsubishi punya sejarah yang baik di zaman dulu dan sampai sekarang dipertahankan, dan itu kenapa Mitsubishi itu dipakai di bangunan-bangunan di grup Jaya. Itu karena pertama karena faktor sejarah ya, pertama yang hal lain adalah masalah kualitas. Dia termasuk kualitas yang baik Mitsubishi itu. Oke, gitu ya. Ini memahami bagaimana lift itu ada dan ditentukan. Jadi sekian banyak merek-merek, dari ada Hyundai, ada Mitsubishi, dan ada lain, ada merek Fujita, apa ini baca Cicibes, ada General Elevator, ada Jetmilun, ada Kone ya sekarang, dan masih banyak lagi merek-merek lift lain. Dan seperti yang saya sampaikan, setiap merek punya speknya sendiri-sendiri dan punya kebutuhan strukturnya sendiri-sendiri. Dan itu adalah tugas kita untuk bisa mengadopsi. Secara konsep teman-teman kan pakai SAF ya. Nah, SAF itulah nanti yang akan dipakai teman-teman dari supplier lift itu untuk memasukkan barangnya ke situ dan di-adjust biasanya. Oke, berarti kalau dengan dengan SAF yang seperti ini,
kami mengusulkan lift kami dengan merek yang ini dengan spek yang ini. Biasanya mereka udah punya proposal sendiri yang akan dipresentasikan ketika mereka tahu kita base-nya biasanya adalah konsep-konsep dari teman-teman dari arsitek. Kemudian lanjut ada selain lift tadi ada juga material arsitektur lain adalah ACP, aluminium composite panel. Mungkin kalau kalian paham ACP pernah tahu ya yang di apa pom bensin Pertamina atau pom bensin Shell segala macam itu banyak banget menggunakan ACP. Bank-bank itu juga iya ACP, aluminium composite panel. Nanti kalian searching sendiri itu ya. Mereknya banyak banget sama puluhan ACP itu merek yang main di Indonesia. Nah, selain ACP, material arsitektur lainnya adalah ada namanya atap bitumen, ada atap genteng beton, ada atap membran. Kalau kalian ingat dulu sempat kami mendatangkan supplier atap membran, mereknya Serge Ferrari itu adalah salah satu supplier dari atap membran yang masuk ke Indonesia. Salah satu contoh dari sekian banyak proyeknya adalah apa namanya di Rawamangun itu apa sih auditorium ada atau sport center di daerah sana di Rawamangun. Iya, velodrome. Iya betul. Velodrome itu salah satu atap membrannya dia pakai merek Serge Ferrari. Balik lagi atap itu juga punya jenisnya sendiri-sendiri, subjenis dari material atap, ada bitumen, ada genteng beton, ada membran, ada UPVC, ada alang-alang, ada atap datar, ada genteng keramik, ada atap metal. Nah, masing-masing itu punya mereknya sendiri-sendiri, itu breakdown mereknya sendiri, suppliernya banyak banget. Juga besi dan baja saya sempat sampaikan dia bisa kategori struktur, non struktur juga bisa masuk ke material arsitektur, tergantung dari pembebanannya ya teman-teman. Jadi kalau dia kategorinya arsitektur berarti dia lebih ke pekerjaan-pekerjaan arsitektur biasanya. Dia melingkupi atau nutupin dinding-dinding biasanya kayak gitu. Jadi tidak di fungsinya adalah tidak dalam struktur utama pembebanan. Itu bisa masuk ke material. Kemudian material lain adalah ada cat, ada bata ringan, ada panel lantai, ada cast iron, ada kubikel dan partisi. Ada yang tahu kubikel dan partisi ini yang saya sampaikan ini apa ya maksudnya? Ada yang tahu nggak maksudnya kubikel dan partisi ini? Biasanya buat apa ya di bangunan arsitektur? Mungkin kayak yang di Prodi kali, Bu. Apa misalnya, Nabil? Yang di Prodi, Bu, ruang dosen kubikel gitu mungkin. Ya, iya Nabil benar. Jadi untuk kubikel yang di ruang dosen itu juga kategorinya kubikel dan partisi ini. Tapi yang selain itu yang paling banyak dipakai untuk material ini adalah di kamar mandi biasanya. Di kamar mandi WC itu kan ada kubikel kloset. Nah itu biasanya dipakai punya supplier tersendiri untuk itu. Kemudian material arsitektur lain karena ini kan sangat banyak ya teman-teman, saya cuma memantik ya seperti pemahaman kalian itu harusnya kalian upgrade sendiri kalau kalian pengen tahu dan mau mengembangkan atau memenuhi kompetensi yang seharusnya itu memang harusnya dari sekarang kalian bisa cari tahu apa sih material apa yang bisa saya pakai ketika di desain saya. Baik dari menentukan material struktur, material MEP maupun material arsitektur. Kemudian ini yang di layar kalian adalah HT ya istilahnya biasanya homogeneous style. Ini mereknya dari apa ya? Saya lupa ini mereknya apa. Kayaknya saya lupa ini mereknya apa. Tapi biasanya HT atau homogeneous style itu banyak dipakai untuk kayak di banyak lah kalau sekarang tapi kategorinya memang mau menimbulkan kesan yang mewah sebetulnya teman-teman karena dia komposisi materialnya bagus,
padat dan presisi ya. Presisi itu maksudnya nut-nya itu antar barang antar lantai ini. HT itu lantai, material lantai. Tapi dia kategorinya HT karena memang ya jenisnya namanya HT. Itu bagus nut-nya antar satu sama lain itu. Kalau ketemu itu bagus. Dan kalau kita ngomongin lantai ada namanya juga granit sama marble. Karena ini sebenarnya kan bahan alam ya. Itu selain bisa dijadikan buat alas top meja, itu juga bisa dibuat lantai, buat dinding itu juga bisa. Itu dan segala macam ya teman-teman. Ini ada HPL, ada kaca, kitchen appliance, isolasi, keramik tile, ada lantai kayu juga. Itu hanya subjudul dari sekian banyak merek turunan di bawahnya. Kayak lantai kayu itu juga banyak banget supplier lantai kayu. Dan lanjut yang tidak kalah penting adalah sanitari ya. Jadi dia juga termasuk kategori material arsitektur yang kalian banyak di kalian lihat. Coba deh Kak, biasanya bagus-bagus itu ada di bangunan-bangunan publik kayak Toto, kayak Amstad, itu biasanya banyak dipakai. Ada lagi merek Grohe itu juga merek-merek yang biasa dipakai karena memang kualitasnya bagus. Cuma saya nggak tahu perkembangan sekarang kan barang-barang Cina banyak ya masuk dan saya pikir juga bagus-bagus. Salah satunya yang saya ingat itu lighting. Lighting itu banyak banget ngambil dari Cina karena memang bagus-bagus mereka. Kita bisa pesan dalam jumlah besar, modelnya bisa variatif banget, bagus-bagus gitu, dan harganya juga terjangkau. Dan selain sanitari ada wallpaper, ada wood plastik komposit, ada wooden door ini bukan wooden door. Jadi engineering door biasanya kalau yang sekarang tuh pintu-pintu itu kan dalam satu bangunan bisa pakai sampai ratusan pintu, pakai apartemen kayak kayak hotel itu kan banyak pakai engineering wood. Jadi memang materialnya adalah biasanya pemadatan dari banyak material, kemudian dipadatkan, kemudian di anti jamur segala macam lah, di engineering, direkayasa agar ya namanya juga industri ya. Jadi mereka mau mengeluarkan atau menyediakan wood door itu sebaik dan sebanyak mungkin biasanya sih gitu. Kemudian juga sempat saya ingat ada beberapa teman, mungkin mayoritas dari kalian pakai paving block sama stone itu juga kalian searching deh, nggak cuma ngomongin paving block sama stone, ada mungkin akan lebih baik lagi kalau kalian searching materialnya, mereknya, speknya segala macam, bagaimana menempatkan paving block dan stone-nya itu di dalam desain kalian. Itu bisa akan memperkaya pengetahuan kalian bagaimana menempatkan material-material ini di dalam desain kalian. Karena memang beda material, beda perlakuan teman-teman. Jadi ketika ya akan lebih, namanya perencanaan itu akan lebih baik kalau kita tahu lebih detail ya teman-teman. Jadi semakin detail, semakin semakin baik perancangannya, harapannya di tahap konstruksi nggak terlalu banyak masalah. Mungkin itu aja, ini adalah end of slide. Jadi ini salah satu merek dari ACP ya, dari sekian banyak ACP. Sebetulnya saya punya banyak material tentang arsitektur, tapi mungkin akan saya share online buat teman-teman. Nanti saya juga coba menyusun dulu karena materialnya sangat banyak. Dan harapan saya sama teman-teman itu